Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia dawlatan mutanawwi'ah wa bidzalika aujaba 'alaina al-ukhuwah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'd. Dewan Hakim, hadirin kompetitor Syarhil Quran yang kami banggakan. Persatuan dan kesatuan adalah kunci kehidupan negeri ini. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam bicara adalah satu kemutlakan yang harus dimiliki bangsa ini. Indonesia adalah negara yang besar, aneka suku, beda warna, beda ras. Ragam bahasa yang kita miliki bukan berarti harus beda dalam menyikapi keutuhan negeri ini. Karena kita dalam satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin, Indonesia bila tak mawas diri terhadap buminya, rakyatnya, sukunya, bukan hal impossible akan melahirkan disintegrasi bangsa serta mudah diganggu oleh bangsa lain. Multikultural akan terkoyak, kemajemukan berubah menjadi kezaliman. Beda agama bukan lagi kekuatan. Merajut ukhuwah tinggal kenangan. Akhirnya runtuhlah persatuan bangsa, lenyaplah multikultural Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kami berkontemplasi dengan perspektif nurani tentang hal ini, kami mengangkat topik syarahan dengan judul Toleransi dalam kehidupan masyarakat guna merawat keberagaman dalam kesatuan bangsa. Dengan landasan normatif kitab suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid ketiga halaman 262 menjelaskan bahwa ta'arafu dalam ayat tadi diambil dari kata arafa yang artinya saling mengenal. Akar kata yang digunakan dalam ayat ini mengandung makna timbal balik yang artinya saling mengenal. Semakin kuat pengenalan suatu pihak kepada yang lain, semakin terbuka peluang untuk saling bersatu padu dalam memberi manfaat. Asbabun nuzul ayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Mulaiha pada saat terjadinya peristiwa Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Rasul mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kemudian Haris bin Hisham berkata, Rasul tidak mendapatkan orang azan kecuali burung gagak hitam ini. Kalimat burung gagak hitam ini adalah ejekan kepada Bilal bin Rabah karena warna kulitnya. Lalu turunlah ayat ini dengan penegasan bahwa kemuliaan manusia di hadapan Allah karena takwanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertoleransi dalam agama tidaklah dianjurkan untuk mengikuti agama lain, tetapi dituntun untuk saling menghormati dan saling menghargai. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا
ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Demikianlah kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan ayat tadi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim jilid ketiga halaman 314 menyatakan bahwa Allah melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik walaupun ada nilai kemaslahatan di dalam makian tersebut, sebab akan menimbulkan kerusakan yang besar, yaitu sikap mereka yang memaki Allah. Hadirin, bertoleransi dalam agama tidaklah dianjurkan untuk mengikuti agama lain, tetapi dituntun untuk saling menghormati dan saling menghargai. Oleh karena itu hadirin, tidaklah berhak seorang Buddha membakar sebuah masjid. Dan kaum Nasrani menyuruh umat Islam untuk mengenakan pakaian khasnya di waktu Natal. Cuplikan kecil kehancuran Gaza adalah memori kelam bagi kita. 23 hari agresi Zionis Israel membabat 1095 nyawa tak berdosa terbunuh di Gaza. Puluhan rumah sakit dibom ratusan roket-roket. Percikan darah balita menghembus nafas terakhir di pangkuan sang ibunda. Awan Palestina berwarna merah darah syuhada. Sambil mendengar pekikan Allahu Akbar, yang diakhiri dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pun berpulang kepada Allah sebagai syuhada. Oleh karena itu hadirin, mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, satukan arah tujuan, satukan perspektif hidup sehati. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin jamaah Syarhil Quran calon penghuni syurga yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, keutuhan negeri ini tidak akan tergadaikan bila kita berdiri pada titik persamaan, tidak memberatkan titik perbedaan.
jadikan kehidupan berbangsa dan bernegara erat bagaikan satu tubuh. Palestina menangis, kita pun berduka. Rohingya bersedih, kita pun merana. Bogor menderita, kita pun merasakannya. Itulah hadirin Indonesia tercinta. Hadirin, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.